Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Muslimah yang dirahmati oleh Allah. Kita masih sering mendengar pertanyaan, bagaimana hukum puasa Ramadan bagi ibu yang sedang menyusui, apalagi saat pandemi seperti ini. Nah, baik sahabat Bincang Muslimah, sebelum menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus memahami beberapa syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib? Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang itu berpuasa. Ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka baginya tidak ada kewajiban. Ada beberapa syarat wajib puasa, diantaranya yang pertama adalah Islam. Maka saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka tidak wajib puasa. Yang kedua adalah baligh, anak kecil, ya, sebelum dia haid bagi perempuan dan juga sebelum ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki, mereka tidak wajib puasa. Dan yang ketiga adalah berakal. Oleh karena itu, mereka yang mengalami gangguan jiwa, mereka tidak wajib berpuasa. Dan yang selanjutnya adalah al-qudrah atau kemampuan. Nah, melihat ini, yang terakhir syarat ini, yaitu al-qudrah atau kemampuan. Kemampuan dalam hal apa? Kekuatan. Ya. Dia mampu atau tidak dalam berpuasa. Kita tahu bahwa dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan, ya, maka bagi dia boleh untuk mengganti di selain Ramadan. Artinya dia boleh berbuka dan mengqadhanya di selain bulan Ramadan. Dan Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Dari firman Allah ini kita memahami bahwa ketika seseorang itu mengalami udzur atau gangguan, ya, atau mungkin ada kesusahan yang dia alami, maka boleh baginya untuk berbuka. Teman-teman, sehingga bagi seorang ibu yang sedang menyusui, ketika dia merasa ada udzur dalam dirinya, dia merasa tidak kuat, dia merasa khawatir, maka baginya boleh berbuka dan baginya nanti mengqadha di selain bulan Ramadan. Namun perlu dipahami, ada beberapa keadaan yang memang menghendaki seseorang itu boleh untuk berbuka, khususnya bagi ibu hamil. Yang pertama adalah ketika seorang ibu hamil mengkhawatirkan akan dirinya sendiri. Dia khawatir, nanti saya nggak kuat, nanti bagaimana saya akan lemas. Gitu. Kalau saya lemas, maka otomatis dia tidak bisa menyusui anaknya. Nah, ketika dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia hanya cukup untuk mengqadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Yang kedua, seorang ibu menyusui mengkhawatirkan dirinya dan juga bayinya. Ya, sebagaimana kita tahu, nutrisi bayi, apalagi ketika mereka masih dalam masa-masa harus mendapatkan ASI dari ibunya, nutrisi utamanya adalah dari ASI. Sehingga dalam keadaan seperti ini, ketika ada dua hal yang dikhawatirkan, dirinya sendiri karena nggak kuat, dan juga yang kedua adalah bayinya, maka dia boleh berbuka dan nanti dia harus mengqadha puasanya. Dan keadaan ketiga, ya, di mana seorang ibu yang menyusui, dia hanya mengkhawatirkan bayinya saja, tanpa ada pikiran dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia khawatir karena nutrisi bayi tidak tercukupi, tapi dia merasa dirinya kuat. Gitu ya. Nah, dalam hal keadaan seperti ini, maka nanti bagi ibu yang sedang menyusui ini ketika dia berbuka, wajib baginya untuk pertama mengqadha puasa dan yang kedua adalah membayar fidyah. Nah, membayar tebusan, ya, sebagai ganti karena dia telah meninggalkan puasa. Berapa besar fidyah yang harus dia bayarkan? Yaitu sebesar 1 mud. Dan 1 mud itu kalau kita konversikan ke beras yang karena memang merupakan makanan pokok untuk masyarakat Indonesia adalah sebesar sekitar 6 on. Nah, apalagi dalam musim pandemi seperti ini, ya, di mana seorang ibu menyusui itu harus menjaga imunitas tubuhnya, sehingga kalau misalnya memang dia merasa kalau dia tidak mampu, lebih baik baginya untuk berbuka dan bisa menggantinya di kesempatan lain setelah bulan Ramadan. Demikian penjelasan tentang puasa bagi seorang ibu yang sedang menyusui. Jadi boleh baginya untuk berbuka ketika memang ada kekhawatiran tertentu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.